Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah keluarga dengan menggunakan SWI Prolog. Jadi di sini ini adalah silsilah keluarga yang saya gunakan, di mana Andi dan Ani itu memiliki anak Budi. Lalu Budi menikah dengan Dini, melahirkan anak yaitu Cici, Vidi dan Dina. Di sini Cici dan Hadi itu menikah melahirkan anak yaitu Dita, dan Vidi menikah dengan Sarah melahirkan anak Fadil dan Kris. Nah, di sini ini adalah fakta yang saya buat, yaitu ada fakta ayah serta fakta ibu. Lalu aturan yang saya buat ada aturan suami istri, aturan anak, aturan menantu perempuan dan laki-laki, aturan saudara, aturan cucu, aturan ipar, aturan sepupu, ponakan, dan aturan cici. Nah, jadi sekarang kita akan membuktikan apakah aturan-aturan ini benar sesuai dengan silsilah yang ada menggunakan SWI Prolog. Nah, yang pertama, agar file di teks ini bisa terbaca di SWI Prolog, kita bisa mengambil filenya dengan klik file, lalu klik consult, lalu kita ambil teks yang akan kita pakai di SWI. Nah, setelah kita ambil, akan keluar pesan seperti ini, yang dimana notes atau teks yang kita ambil itu sudah terbaca oleh SWI Prolog. Jadi kita mulai dari aturan yang paling atas, yaitu adalah aturan suami dan istri. Aturan suami itu X adalah suami dari Y jika X adalah ayah dari Z dan Y adalah ibu dari Z. Nah, kita akan coba di Andi dan Ani. Di sini Andi adalah suami dan Ani adalah istri. Kita coba buktikan. Andi, Ani. Nah, di sini hasilnya true. Lalu kita akan coba juga dengan variabel Y, apakah akan keluar Ani atau tidak. Jadi Andi adalah suami dari Y, dan lalu akan kita jalankan, keluar Y-nya sama dengan Ani. Lalu kita coba di Budi, suami Budi, Y itu akan menghasilkan. Sini sudah benar bahwasannya Budi adalah suami dari Y, Y-nya adalah Dini. Lalu kita ke bawah lagi. Di sini Hadi adalah suami dari Cici, maka akan kita coba suami itu Hadi, variabel Y, maka akan keluar Cici, dan di sini Y adalah Cici. Lalu kita coba di Vidi, suami Vidi itu koma Y. Nah, kalau di silsilah suami Vidi itu adalah suami dari Sarah. Kalau kita jalankan di SWI Prolog, Vidi adalah suami dari Y, di mana Y itu adalah Sarah. Nah, saat kita mencoba ini di, misal kita mau coba di Dina, suami, coba Vidi sama Dina, apakah akan true? Ternyata false, dimana Vidi itu adalah suami dari Sarah. Lalu lanjut kita masuk ke aturan anak. Aturan anak adalah dimana X adalah anak dari Y jika Y itu adalah ayah dari X, dan atau Y itu adalah ibu dari
dari X. Nah, maka kita akan tulis anak di sini. Nah, di sini dari silsilah bisa kita lihat bahwasannya Budi adalah anak dari Andi dan Ani. Kita cobakan Budi itu anak dari siapa dengan mengisi variabel Y setelah nama Budi. Di sini akan keluar Andi dan akan keluar Ani, yang dimana Budi itu adalah anak dari Andi atau anak dari Ani. Kita coba Dini di sini. Apakah Dini akan terbaca juga atau tidak? Nah, jadi di sini false karena Dini itu tidak tersambung dengan Andi dan Ani, dan juga di fakta bahwasannya Budi itu adalah anak dari Andi itu adalah ayah dari Budi dan Ani itu adalah ayah dari Budi. Baik, kita lanjut ke aturan selanjutnya, itu aturan menantu perempuan dan laki-laki. Di sini aturan menantu perempuan itu X adalah menantu perempuan dari Y jika X adalah istri dari Z dan Z itu adalah anak dari Y. Nah, maka kita akan coba di sini. Di sini kita bisa cobakan pada Hadi, yang dimana Hadi itu kita bisa mencobakannya kepada Sarah, di mana Sarah itu adalah menantu perempuan dari Budi dan Dini. Mari kita coba menantu B Sarah Y. Nah, di sini yang akan keluar itu adalah Budi dan Dini, yang dimana kalau kita lihat di silsilah itu Sarah menikah dengan Vidi, yang Vidi merupakan anaknya dari Budi dan Dini. Jadi Sarah adalah menantu perempuan dari Budi dan Dini. Lanjut, kita akan masuk ke menantu laki-laki. Nah, di sini X itu adalah menantu laki-laki dari Y jika X itu adalah suami Z dan Z itu adalah anak dari Y. Maka di sini menantu laki-laki itu bisa kita lihat di sini adalah Hadi, yang dimana Hadi menikah dengan Cici, yaitu anak perempuan dari Budi dan Dini. Mari kita coba masukkan Hadi, variabel Y itu akan menghasilkan Budi dan Dini. Jadi Hadi merupakan menantu laki-laki dari Y, yang dimana Y itu adalah Budi atau Dini. Kita lanjut ke aturan saudara. Di sini X itu adalah saudara dari Y jika Z itu adalah ayah dari X dan Z itu adalah ayah dari Y, atau W itu ibu dari X dan Y itu adalah ibu dari Y, dan X itu tidak sama dengan Y. Mari kita coba saudara. Di sini yang bisa kita ambil adalah Cici, Vidi, dan Dina. Mari kita coba. Cici itu adalah saudara dari Y, yang dimana Y itu sama dengan Dina. Itu di silsilah bisa kita lihat Dina adalah saudara dari Cici, yang dimana anak dari Budi dan Dini. Lalu kalau kita pencet titik koma, di sini keluar Vidi, yang dimana Vidi juga merupakan anak dari Budi dan Dini dan merupakan saudara dari Cici. Kita lanjut. Oke, baik, sekarang kita akan masuk di aturan cucu, yang dimana X itu adalah cucu dari Y jika X itu anak Z dan Z itu anak dari Y. Nah, di sini kita masukkan cucu. Nah, kalau dari silsilah di sini ya, Cici, Vidi, dan Dina merupakan cucu dari Andi dan Ani. Maka dari itu kita akan buat Cici di sini, variabel Y itu
dan X itu adalah suami dari Z atau X itu adalah istri dari Z, dan X itu tidak sama dengan Y. Nah, di sini kita tulis ipar. Di sini kalau dari silsilah, Sarah dan Hadi merupakan saudara ipar dari Cici, Vidi, dan Dina. Yang dimana Hadi adalah suami Cici, maka dia adalah saudara ipar dari Vidi dan Dina, sedangkan Sarah itu adalah saudara ipar dari Cici dan Dina. Di sini kita akan coba masukkan Hadi ke variabel Y, yang dimana akan menghasilkan Dina dan Vidi. Nah, kalau kita di sini buat Sarah, itu akan menghasilkan Cici dan Dina. Lalu kita lanjut ke aturan sepupu. Di sini X adalah sepupu dari Y jika X merupakan anak dari Z dan Z merupakan saudara dari W dan Y merupakan anak dari W, di mana X itu tidak sama dengan Y. Kita tulis dulu. Nah, jadi kalau di silsilah, Fadil dan Chris itu adalah sepupu dari Dita. Begitu juga sebaliknya. Maka kalau tulis Dita, variabel Y di sini itu akan keluar Fadil dan Chris. Lalu kita masuk ke aturan ponakan, yang dimana X itu merupakan ponakan dari Y jika Z itu adalah saudara dari Y dan X itu merupakan anak dari Z. Nah, di sini pada ponakan, jadi Dita merupakan ponakan dari Vidi, begitu juga Fadil dan Chris adalah ponakan dari Cici. Maka saat kita masukkan Dita, variabel Y, itu akan menghasilkan Dina dan Vidi, yang dimana Dina dan Vidi itu merupakan saudara dari Cici, yaitu ibu dari Dita. Kita lanjut ke aturan terakhir, yaitu aturan cicit. Nah, di sini Dita, Fadil, dan Chris merupakan cicit dari Andi dan Ani. Maka dari itu, kalau kita tulis Dita, variabel Y, itu akan menghasilkan Andi dan Ani. Begitu juga saat kita buat Fadil, itu akan menghasilkan Andi dan Ani, dan begitu juga saat kita buat Chris, itu akan menghasilkan Andi atau Ani. Jadi di sini Dita, Fadil, dan Chris merupakan cicit dari Andi atau Ani. Jadi itu adalah pembuktian silsilah keluarga dari keluarga Andi dan Ani menggunakan SWI prolog. Sekian, terima kasih.